Bakal capres dari Koalisi Perubahan dan juga 3 partai anggota koalisi nekat menabrak aturan yang ditetapkan penyelenggara pemilihan umum. Mereka tetap akan menggelar acara-acara partai yang ada dalam pikiran mereka hanya memenangkan Anies Baswedan. Kalau sekarang kan belum ada peserta pemilu selain partai politik, Mas. Maka yang kita atur yang berkaitan dengan itu. Artinya apa? Kalau ada tindakan yang di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 33 2018, itu kan bisa masuk kategori pelanggaran. Apakah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana pemilu, itu nanti kan teman-teman Bawaslu yang akan mengkonstruksikan apakah sebuah tindakan itu masuk kategori yang mana. Padahal kita tahu, dalam beragam berita televisi, media cetak, media sosial, hingga grup WhatsApp, pendukung mereka tidak berhenti men-share berita-berita tentang Pak Anies. Apa ya masih kurang? Siapa yang bisa mengawasi medsos atau WA? Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, berujar, Pak Anies sebagai warga negara berhak mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Apa tidak lucu alasan Pak Ali ini? Yang dibatasi ini tatap muka dan aturan itu memakai aturan lama yang masih berlaku sampai sekarang. Kita tahu, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS kan butuh eksis, butuh bertahan dan menaikkan suara di pemilu 2024. Makanya aturan apapun bakal diterabas. Kalau mereka cerdas, kan bisa memanfaatkan teknologi. Sayangnya, mereka ini kan masih percaya model-model kampanye tradisional itulah yang efektif untuk dilakukan. Padahal dari yang kita lihat, cara Pak Anies meraih perhatian publik itu pantas dipertanyakan. Dia lebih banyak melakukan blunder. Misalnya memanfaatkan umat Islam, berdialog di masjid, mengumumkan lokasi masjid di mana dia akan mampir, lalu menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Padahal kita tahu, ada batasan untuk tidak mempolitisasi tempat ibadah. Masyarakat harus benar-benar mencermati dan berhati-hati dengan para politisi. Ditambah pernyataan Partai Umat yang ikut mendukung Pak Anies terang-terangan mengambil jalan politik identitas sebagai jalan yang mereka pilih. Sebagai umat beragama, jangan pernah larut dengan dalih-dalih. Agama telah dinistakan, telah dihinakan. Itu memanfaatkan emosi dan logika kita. Sejatinya mereka mencoba meraih suara, tidak benar-benar memperjuangkan masyarakat. Kepentingan-kepentingan sesaat itu berusaha merebut suara masyarakat yang mudah terhasut, terombang-ambing menarik simpati. Lihat saja apa yang terjadi di DKI Jakarta. Apakah selama ini kepemimpinan Pak Anies, masyarakat kecil ikut sejahtera? Selesainya masa jabatan Pak Jokowi membuat pertarungan menjadi terbuka. Hanya yang berada di koalisi perubahan yang memang berniat memanfaatkan kesempatan ini. Mereka bersatu ingin mengembalikan apa yang telah diupayakan oleh Pak SBY. Sementara apa yang dibangun Pak Jokowi membenahi hal-hal yang tidak wajar ingin dirusak kembali. Selain Nasdem, berbagai narasi yang dibangun Demokrat dan PKS yang ingin mendelegitimasi hasil kerja keras Pak Jokowi. Padahal berbagai masyarakat kita merasakan betul apa yang dilakukan Presiden banyak merubah wajah Indonesia. Sederhana saja kasih contoh, misalnya tentang jalan tol. Jika Lebaran sudah tidak terdengar masyarakat mengeluh kenaikan harga sembako atau macet puluhan jam. Bagaimana di soal yang lainnya? Bahkan di hadapan dunia internasional, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal-hal semacam ini mau diabaikan, tidak menjadi keberhasilan, tidak jadi kontribusi penting, tidak mudah merubah atau membenahi apa yang ada sekarang. Di soal penegakan hukum, jelang Hearing Room akan membuka kinerja KPK saat Mas Anas keluar dari menjalani tahanan. Apakah ini faktor yang kebetulan? Apakah kita mau disetir mereka yang bertarung menutup aib? Ini loh yang selalu dimainkan para pembenci pemerintah. Selalu mengalihkan, melesetkan aturan.
Jadi, deklarasi yang dilakukan oleh PKS siaga di GBK itu mestinya tidak boleh. Sayangnya, Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun. Silahkan partai politik melakukan sosialisasi, tapi dilakukan pada kadernya sendiri dan dilakukan di ruangan tertutup, tidak masalah. Tidak boleh juga habis sosialisasi kemudian mengibar-ngibarkan bendera partai. Bagaimana dengan Pak Anies yang sudah berkunjung ke berbagai wilayah melakukan kegiatan di tempat terbuka? Pantas saja banyak unsur masyarakat yang kemudian melakukan demo menolak acara Pak Anies. Entah di Solo, di Aceh, Lampung, Tangerang, Jogja, Ciamis, hingga Bandung. Mereka menolak kedatangan bakal capres koalisi perubahan berkegiatan. Fakta sebetulnya ya kampanye. Lihat saja ketika Pak Anies diberi kesempatan bicara, selalu menggiring opini, mengkritik kinerja pemerintah sekarang ini. Anehnya, Pak Ahmad Ali yang menolak kalau Pak Anies dianggap melanggar, bilang KPU mulai bertugas saat sudah berjalan tahapan-tahapannya. Tentu ini maksudnya tahapan pemilu. Waduh Pak Ahmad Ali, ini gimana? Tokoh partai kok tidak tahu tahapan pemilu? Bikin bingung kita masyarakat. Sekarang ini sudah terhitung masuk tahapan dan penyelenggara pemilu malah sudah membentuk PPS, Panitia Pemungutan Suara. Mereka sedang melakukan konfirmasi pendataan pemilih, sekaligus verifikasi faktual calon DPD. Pak Hasim, Ketua PKPU, menyampaikan aturan larangan itu ada di PKPU nomor 33 tahun 2018. Dalam aturan itu dijelaskan, selain partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, itu dianggap pelanggaran. Misalnya nih, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Republiku, Partai Republik 1, ya tidak boleh. Peraturan ditetapkan untuk dipatuhi dan dijalankan, bukan untuk dilanggar. Apalagi keputusan itu dikeluarkan oleh penyelenggara KPU. Apa Koalisi Perubahan tidak menganggap KPU sebagai penyelenggara? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya.